Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 multimedia, 11 AKE dan 11 OTKP yang hari ini tetap berada di rumah untuk melakukan proses pembelajaran jarak jauh pada materi bahasa Indonesia. Sebelum Ibu memulai materi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai, jangan lupa kalian mengisi absen di link yang telah di-share oleh guru BK kalian di grup WA kalian masing-masing. Oke anak-anakku semuanya, sebelum materi Ibu jabarkan pada pertemuan pagi hari ini, Ibu harap kalian masih tetap semangat untuk belajar sehingga nanti kalian bisa meraih kesuksesan, bisa meraih cita-cita dan bisa menjadi generasi yang sesuai dengan harapan SMK Wetasim, generasi yang cerdas, unggul, mandiri, dan berhaluan ahli sunnah wal jamaah. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang materi proposal yang kita titik beratkan pada pengertian jenis proposal dan bagian-bagian penting dari proposal. Pada pagi hari ini kita tetap sama belajar tentang proposal, tapi kita titik beratkan pada pemahaman sistematika dan kaidah kebahasaan serta langkah-langkah menyusun proposal yang baik dan benar. Sebelum Ibu mulai menjabarkan materi pada hari ini, tolong kalian siapkan diri kalian semangat untuk menerima pembelajaran hari ini. Tolong siapkan buku tulis dan bolpen untuk mencatat jika ada materi yang kurang kalian mengerti. Nanti bisa dikomunikasikan dengan Ibu melalui telepon atau melalui WA. Berikut penjabaran materi pada pagi hari ini. Tolong simak dengan baik. Kompetensi dasar yang kita pelajari pada pertemuan hari ini adalah kompetensi dasar yang berada di 3.29 tentang menganalisis isi, sistematika, dan kebahasaan suatu proposal berkaitan dengan bidang pekerjaan, serta 4.29 yaitu merancang sebuah proposal karya ilmiah berkaitan bidang pekerjaan dengan memperhatikan informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah yang diperlukan. Adapun tujuan pembelajaran dari kompetensi dasar tersebut, nantinya kalian diharapkan mampu mempelajari, mengidentifikasi, menentukan dan menelaah isi, sistematika dan kebahasaan suatu proposal berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan tepat, serta mampu membuat dan membangun proposal karya ilmiah berkaitan bidang pekerjaan dengan memperhatikan informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah yang diperlukan. Pengertian proposal. Proposal bisa disebut juga perencanaan tertulis, yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis atau urut dan terperinci untuk suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi ini masih berupa rencana kerja sebelum melakukan suatu kegiatan. Adapun isi proposal berisi usulan kegiatan atau program kerja serta teknik pelaksanaan yang bergantung pada jenis proposal yang dibuat oleh seseorang. Jenis proposal. Jenis proposal dibagi dua, yaitu jenis yang pertama bersifat formal dan semi formal. Dikatakan proposal formal jika proposal itu menggunakan bahasa resmi dan baku, jadi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan berisi sangat lengkap mulai pendahuluan, isi dan data-data penunjang lainnya, seperti proposal skripsi dan proposal tesis. Yang bentuk proposal semi formal berarti proposal yang memiliki bahasa yang tidak selengkap proposal formal tetapi masih menggunakan bahasanya yang sifatnya baku, contoh proposal kegiatan, proposal penelitian, dan lain sebagainya. Kita masuk kepada materi sistematika proposal. Karena ada dua jenis proposal yang ditampilkan, yaitu proposal formal dan semi formal, maka membedakan keduanya dari segi sistematikanya. Kalau proposal formal, sistematika lebih lengkap daripada proposal semi formal. Tolong kalian amati bagian berikut. Proposal formal, saya contohkan proposal skripsi, berisi pendahuluan, isi, dan penutup.
Di bagian pendahuluan ada sampul dan halaman judul, ada kata pengantar, ikhtisar, daftar isi, dan permohonan pengesahan. Di bagian isi ada latar belakang, pembatasan masalah, tujuan dan ruang lingkup, serta pemikiran dasar, metodologi, fasilitas personalia, keuntungan dan kerugian waktu dan biaya. Kemudian di bagian terakhir ada bentuk penutup, berisi simpulan, lampiran, tabel, dan sebagainya. Kenapa harus sistematikanya lengkap? Karena proposal formal ini merupakan proposal yang resmi yang diajukan seseorang guna untuk melakukan suatu kegiatan yang berhubungan dengan keilmiahan. Kemudian ada bentuk proposal semi formal. Bentuk proposal semi formal ini mempunyai sistematika tidak begitu lengkap seperti proposal formal. Ibu contohkan adanya proposal kegiatan, misal kegiatan Maulid Nabi. Ada nama kegiatan, ada pengantar atau pendahuluan, berisi latar belakang alasan suatu kejadian dilaksanakan. Kemudian ada tujuan, bentuk dan jenis kegiatan, pelaksanaan, meliputi waktu dan tempat pelaksanaannya, susunan panitia dan tim pelaksana, biasanya ditulis dalam lampiran di bagian terakhir bersama dengan surat keputusan, rincian biaya atau estimasi biayanya. Kemudian ada biaya dan penutup, yaitu harapan yang diinginkan. Baru diberikan lampiran-lampiran yang menunjang proposal dibuat. Selain sistematika yang kita perhatikan sebelum menyusun proposal, kita perhatikan juga kaidah kebahasaannya, aturan kebahasaan dalam proposal yang terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama menggunakan istilah yang ilmiah, istilah-istilah yang mudah dipahami oleh pembaca proposal dan harus berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan, berarti berkaitan dengan tema dan topik serta judul proposalnya. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan, menyatakan langkah-langkah kegiatan, sama dengan kata verba, misal berlatih, membaca, mengisi, membangun, menyusun, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kata yang menyatakan pendefinisian yang ditandai dengan kata merupakan adalah, yaitu, yakni. Contoh, masjid adalah tempat ibadah bagi umat Islam. Yang keempat, menggunakan kata yang bermakna perincian seperti selain itu, pertama, kedua, ketiga, dan lain-lain sebagainya. Contoh, membangun masjid diperlukan biaya sebesar 30 juta rupiah pertama, dan yang kedua, kita juga butuh tenaga kerja untuk membangun masjid tersebut agar bisa berdiri kokoh. Selanjutnya, selain itu kita juga memerlukan donatur sebagai penyumbang dana agar biaya estimasi biaya yang diperlukan dalam proposal bisa terpenuhi. Yang kelima, menggunakan kata yang bersifat keakanan atau yang akan datang, jadi berupa harapan. Karena bentuk proposal adalah rencana kerja, maka diperlukan kaidah kebahasaan nomor 5 ini, menggunakan kata yang bersifat keakanan atau yang akan datang. Misal ada kata akan, diharapkan, direncanakan, dan sebagainya. Terakhir, menggunakan kata bermakna denotatif, yaitu kata yang mempunyai makna sebenarnya untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak pengusul proposal dengan penerima proposal. Jadi tidak boleh menggunakan kata kiasan atau kata yang tidak sebenarnya. Adapun informasi penting yang perlu dalam sebuah proposal jelas harus pra-kegiatan sebelum melakukan kegiatan, target kegiatan, apa yang hendak dicapai, kemudian evaluasi atau penilaian setelah kegiatan itu dilakukan, kepanitiaan, anggaran, dan agenda kegiatan. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan beberapa simpulan penting pada proses pembelajaran hari ini. Kita sudah membahas tentang sistematika dan kaidah kebahasaan. Jadi, sistematika proposal, karena ada jenis proposal yang terbagi menjadi proposal formal dan semi formal, maka sistematikanya berbeda antara keduanya. Dikatakan proposal formal jika sistematikanya memuat tentang kelengkapan-kelengkapan yang terbagi menjadi pendahuluan, isi, dan penutup. Pendahuluan berisi tentang sampul, halaman judul, kata mengantar, ikhtisar, kemudian daftar isi, dan permohonan serta pengesahan. Adapun di bagian isi
terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, kemudian pemikiran dasar, metodologi, fasilitas, personalia, keuntungan dan kerugian, waktu dan biaya. Di bagian penutup terdapat simpulan, lampiran, tabel, dan sebagainya atau hal-hal yang diperlukan untuk menunjang proposal tersebut. Kemudian, untuk proposal semi formal tidak selengkap proposal formal. Proposal semi formal, Ibu contohkan tadi jenis kegiatan, yaitu kegiatan Maulid Nabi, bisa pembangunan masjid. Jadi memuat tentang nama kegiatannya, kemudian pengantar atau pendahuluan, latar belakang kegiatan tersebut dilaksanakan, tujuan, bentuk dan jenis kegiatan, pelaksanaan meliputi waktu dan tempat, kemudian susunan panitia, biaya atau estimasinya, kemudian penutup atau harapan yang diinginkan setelah proposal itu dibuat, kemudian lampiran-lampiran penunjang. Selain sistematika, ada bentuk kaidah kebahasaannya, diantaranya menggunakan istilah yang ilmiah, menggunakan kata kerja tindakan, menggunakan kata yang menyatakan pendefinisian, menggunakan kata yang bermakna perincian, kemudian menggunakan kata yang bersifat keakanan, dan yang terakhir menggunakan kata bermakna denotatif. Langkah menyusun proposal juga perlu kita amati secara seksama agar proposal yang kita buat nantinya bisa bermanfaat dan bisa menyusun secara baik dan benar. Kita tentukan topik, kemudian sasaran proposalnya, struktur proposalnya, kemudian kita baru membuat kerangka proposal sebagai gambaran atau poin penting yang akan dibahas untuk memudahkan nantinya kita menjabarkan proposal yang kita buat. Kemudian menggunakan bahasa yang baku, kemudian kita bisa melengkapi informasi yang kurang dalam proposal yang kita buat tadi, kemudian merevisi apabila ada informasi yang belum tercatat dalam penulisan proposal. Baik, anak-anakku, demikian kesimpulan yang bisa Ibu sampaikan. Ada tugas untuk kalian, yaitu tolong kalian rangkum materi tentang proposal dari pengertian, jenis, kemudian sistematika, langkah-langkah menyusun, kaidah kebahasaan, dan informasi-informasi yang berkaitan dengan proposal. Cari contohnya juga. Kemudian tulis di HVS, dikumpulkan paling lambat minggu depan, Senin 18 Januari 2021. Sebelum Ibu akhiri, Ibu titip pesan, tetap belajar di rumah, tetap melakukan protokol kesehatan, dan tetap rajin belajarnya, rajin sholatnya, jangan lupa, dan selalu bermimpi untuk bisa sukses ke depannya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.